minha arba'atun, ada 4 bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang terhormat, bulan yang agung, tapi tak disebutkan nama bulan Rajab itu dalam Quran. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tapi ada satu yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, letaknya antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Nah, inilah kita sekarang berada di bulan Rajab. Nabi berdoa minta dapat berkah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, hadir pada malam hari ini Bapak Promadi PhD, tokoh masyarakat kita Pak Said, lalu kemudian Pak Haji Rizal, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak ada judul pengajian kita malam ini. Rajab itu dari kata tarjib, rajaba yurajjibu tarjib, padanan katanya ta'zim, artinya agung dan mulia. Bulan Rajab artinya bulan yang agung dan mulia, yang memuliakannya Allah. Dalilnya ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan bulan yang ditetapkan Allah 12 syahra. Ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan hurum. Hurum artinya haram. 4 bulan haram. Haram artinya mulia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Sabu-sabu haram. Nah, gimana itu? Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun bahasa Arab udah jadi bahasa Indonesia. Hormat, yang terhormat. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Khamar haram, kalau diminum hilang kemuliaan. Zina haram, kalau dilakukan hilang kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka memahami kalimat kata-kata ini penuh dengan makna. Maka 4 bulan minha arba'atun, ada 4 bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang terhormat, bulan yang agung, tapi tak disebutkan nama bulan Rajab itu dalam Quran. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tapi ada satu yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, letaknya antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Nah, inilah kita sekarang berada di bulan Rajab. Nabi berdoa minta dapat berkah di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Jangan dengarkan hadis yang diriwayatkan Ustaz Somad itu, hadis itu dhaif. Memang betul hadis dhaif. Hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, hadisnya memang dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif.
Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat 5. Yang pertama, bukan masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pemdusta, penipu, pembohong, kadzab. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal. Jadi kalau untuk motivasi beramal boleh, banyak sekali hadis dhaif yang kita amalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, hadis dhaif. Hadis dhaif ada dalam Sunan Abi Daud, hadis dhaif ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis dhaif ada dalam Sunan Nasa'i, hadis dhaif ada dalam Sunan Ibni Majah, hadis dhaif ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif ada dalam Muwatta Malik. Kalau tak boleh meriwayatkan hadis dhaif, takkan ada dalam kitab. Memangnya tak tahu mereka rupanya hadis-hadis dhaif itu dalam riwayat mereka, karena tidak terkait dengan akidah. Dalam masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Dalam masalah hukum halal haram tak boleh menetapkan hukum dengan hadis dhaif. Adapun tentang masalah doa supaya diberkahi di bulan Rajab, mana tahu nanti ada imam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dulu makmum menyebut amin, dhaif. Memang dhaif. Tapi ini tentang fadail amal, memotivasi untuk beramal. Nah, apalah amal yang bagus kita isi di bulan Rajab ini? Maka amal yang paling dekat dengan Allah, dinisbatkan Allah kepada dirinya. Rumah, kalau dinisbatkan Allah kepada dirinya menjadi rumah Allah. Allah tak berumah, Allah tak bertempat. Kalau bertempat bukan Allah. Mukhalafatuhu lil awadith. Jadi apa maksud rumah Allah? Maksudnya lit ta'zim, memuliakan. Rumah Allah maksudnya rumah yang mulia, masjid. Hamba, Allah tak perlu kepada hamba. Bukan macam manusia, dia perlu kepada hamba. Jadi kalau ada menyebut hamba Allah, itu maksudnya orang itu mulia karena dia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Hamba Allah. Ta'isa Abdul Dinar, celaka hamba emas, hamba duit. Ta'isa Abdul Dirham, celaka hamba perak, hamba duit. Kita ini bukan hamba. Abdul Ka'bah, tak boleh syirik, tak boleh menghambakan diri ke Ka'bah. Abdul Syams, hamba matahari, tak boleh. Kita ini adalah Abdullah. Maka menisbatkan amal kepada Allah itu maknanya bukan Allah berhajat, tapi Allah memuliakan. Maka Allah menisbatkan amal di antara semua amal kepada dirinya adalah puasa. As-saumu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku membalasnya. Allah tak berhajat pada puasa kita. Allah itu wahdaniyah, sendirian. Allah itu fa'alul lima yurid, dia tak perlu kepada puasa kita. Maka dinisbatkan puasa ke diri Allah karena Allah ingin memuliakan ibadah bernama puasa. Ibadah ini ada keluar, ada menahan. Salat itu keluar suara, bismillahirrahmanirrahim, tegak, ruku, sujud, keluar tenaga. Tawaf, keluar keringat, subhanallah, alhamdulillah. Haji, keluar duit. Jihad, keluar darah, keluar nyawa. Tapi ada ibadah yang tak keluar apa-apa. Puasa. Puasa itu duit tak keluar. Nah, waktu buka puasa keluar duit. Nah. Puasa itu ibadah yang hanya menahan, tapi keutamaannya luar biasa. Nah, jadi ini bagus bulan ini melaksanakan puasa. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi, wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan haram. Tak ada disebut bulan Rajab. Nabi hanya mengatakan berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Maksud bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dalilnya umum. Kalau ada orang mengatakan tidak ada dalilnya puasa bulan Rajab, memang tak ada. Tapi bulan haram ada, dan bulan Rajab itu ada di dalam bulan haram. Sama macam orang bilang tak ada dalilnya baca Yasin malam Jumat. Memang tak ada. Carilah kalau ada dalil baca Yasin malam Jumat. Karena bunyi hadisnya, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tak ada disebut malam Jumat, malam. Tapi malam Jumat itu kan malam. Maka kalau dia bilang tak ada dalil malam Jumat, memang betul malam Jumat tak ada, tapi malam ada, dan Jumat itu malam. Malam Jumat itu masuk dalam malam, bonga. Nah, itu udah leponnya orang juga kan. Nah, paham kan?
Itu. Jadi dalil itu tidak mesti disebutkan secara teks. Sama juga dengan tahiyatul masjid. Mana ada dalam hadis? Tak ada, carilah dalam hadis salat tahiyatul masjid. Tak ada. Yang ada bunyi hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Mana ada tahiyatul masjid? Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Tapi Nabi tak ada nyebut. Masuk kita ke masjid, sholat kita 2 rakaat. Ditanya orang, kau sholat apa tadi? Saya sholat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat. Pone itu kan? Itulah pentingnya kita mengaji. Nah, tentang masalah amal yang afdal, karena Nabi mengatakan berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Tidak ada alasan. Kalau sedekah ada alasan tak berduit. Kalau haji ada alasan tak penuh kuota. Kalau sholat ada alasan tak bisa tegak. Tapi kalau puasa tak ada alasan, hanya menahan saja. Oh Pak Ustaz, saya tak bisa puasa Pak Ustaz, saya kena penyakit mah akut, saya kena penyakit darah tinggi, saya kena penyakit. Anehnya penyakit ini datang pas bulan Rajab aja, bulan lain sehat. Nah ini yang buktinya Pak Ustaz, medical check up dokter, rupanya dokter itu pun sakit juga bulan Rajab, bulan lain sehat. Nah, jadi kita yang sudah disampaikan Allah umur di bulan Rajab ini, bagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, bagus. Bagi yang belum terbiasa, maka dicoba. Sekarang orang saya tengoklah banyak sekali, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya ambil nasi, saya ambil gulai, saya ambil daging, dia ngambil sayur aja, sayur sama buah. Saya tanya, tak makan nasi? Diet karbo. Macam ternyata memang gula inilah induk dari segala penyakit. Bukan kata saya, kata dokter. Kanker makanannya gula, gigi berlubang karena banyak gula, penyakit kulit keriput karena gula. Dan kita makanan kita gula. Apa itu? Nasi. Nasi itu gula. Makanya banyak sekarang orang tak mau lagi makan nasi, padahal kita dari kecil dibiasakan makan nasi. Makan mie pun pakai nasi. Kalau tak makan nasi, tak makan. Saya di Mesir 4 tahun tak bisa tak makan nasi. Saya coba makan gandum, pagi makan gandum, siang makan gandum, perut kenyang, otak tak bekerja, tak bisa. Nah, itu. Pergi ke Maroko, beras mahal karena mereka tak makan nasi. Beras impor dari Spanyol karena tak ada kebun padi di Maroko, jadi beras itu mahal sekali. Sebagian kawan-kawan makan gandum. Pulang saya ke asrama, saya beri beras 1 kilo masuk kresek. Datang kawan saya, satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, dari Bangladesh. Yang satu lagi dari Pakistan. Menengok saya membawa beras, ketawa mereka, ngejek saya. Kami udah tak makan nasi lagi Abdul Somad, mahal di Maroko nih, kata dia. Saya bilang saya tak bisa kalau tak makan nasi. Seminggu sesudah itu saya berdiri di atas, nengok dari kamar, saya tengok mereka memikul beras 1 karung. Turun saya bawa, saya kejar. Saya bilang seminggu yang lalu waktu saya bawa sekresek, kalian ejek saya, sekian sekarung. Kata dia, kita ini tak bisa kalau tak makan nasi, man, kata dia. Jadi maksud saya, bapak ibu yang memang udah dari kecil makan nasi, tak usahlah ditahan-tahan, tetaplah makan nasi. Tapi kalau memang kita tak mau makan nasi, anak kita ini tak usah kita kasih makan nasi. Kasih apa Pak Ustaz? Lontong aja, nasi juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa ini bagus sekali untuk kesehatan. Saya pergi ke rumah jamaah, dikasihnya selembaran. Coba Ustaz baca, saya baca. Kata dia di situ bahwa badan kita ini bagus sekali kalau menahan makan sebulan 8 hari. Namanya fasting terapi. Fasting puasa, terapi tak makan 8 hari dalam sebulan. Lama saya menung. Nabi sebelum ada penyakit-penyakit modern ini sudah mengajarkan kita 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Jawab Nabi, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil amal, hari Kamis amal diangkat. Jadi amal kita hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itulah diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa.
Walaupun amal yang bagus itu berpuasa, tapi kresek yang lewat tuh isi juga duit. Karena nanti ada juga pembahasan ke situ. Yang pura-pura khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hebat Masjid Al-Nurul Jadid. Nah, hebat Masjid Nurul Jadid ini, di tempat lain dibuat kotak, jadi tak tahu kita berapa isinya. Nah, ini kresek transparan. Nah, nampak 5.000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun yang kita berikan itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan pernah mengecilkan. Rubba amalin saghirin yukabbiruhu nimmah, yukabbiruhu niyyah, kata Imam Abdullah bin Mubarak. Berapa banyak amal yang kecil tapi dia besar karena niat. Nah, ini membesarkan hati yang ngasih duit 2.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saya pergi berjumpa jamaah. Sampai di rumahnya saya makan. Saya tanya, "Bapak, Sohibul Bait tak makan?" "Mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa." "Sudah berapa lama Bapak puasa?" "Saya puasa ini tiap hari Pak Ustaz." "Sudah berapa lama?" 2 tahun, 20 tahun. 20 tahun puasa tiap hari. Sehat badannya. Kalau didudukkan dia sama saya, terus disuruh tunjuk mana yang sakit, pasti orang bilang tunjuk saya yang sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan sakit karena puasa, saya sudah jumpa dengan orang puasa tiap hari, sehat walafiat, di kota Kudus, Jawa Tengah. Sehat. Jadi kalau mau sehat, maka ada dalam hadis, "Sumu, berpuasalah kamu, tasihhu, maka kamu akan sehat." Di antara penyebab sehatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah karena puasa. Jadi saya ini banyak sekali jamaah ini yang husnuzon. Ditengoknya saya kurus, disangkanya saya banyak puasa. Saya tak puasa, saya memang begini dari dulu, memang udah takdir. Ada macam-macam saya jumpa orang. Ada pernah berjumpa orang puasa Senin Kamis tak tinggal, ada. Puasa Nabi Daud tak tinggal, ada. Puasa tiap hari, puasa dahar, ada. Jadi intinya memang sesuai kemampuan kita. Kalau tak mampu jangan paksakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bagi yang ada utang puasa tahun lalu, ini kesempatan membayar di bulan Rajab. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib. Siapa yang dulu ada puasa tinggal meninggal, maka ahli warisnya wajib menggantikan, mengqadha puasanya. Nah, ini beratnya puasa. Jadi dengan meninggal itu tidak ampun dosa semua. Puasa-puasa kita yang dulu yang lama, nah itu diqadhakan oleh ahli waris kita. Nah inilah kesempatannya bagi yang ada tinggalnya puasa. Ibu-ibu mohon maaf, yang dulu ada tinggal puasa ketika mengandung anak pertama tinggal 30 hari, menyusukan tahun pertama tinggal 30 hari, menyusukan 2 tahun, tahun kedua tinggal 30 hari, satu anak tinggal puasa 90 hari. Anak ibu berapa? 9 Pak Ustaz, tinggal puasa, maka diqadha. Nampaknya banyak, qadha ini nampaknya banyak, tapi sebetulnya tak banyak. Kalau istiqomah puasa Senin Kamis 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, potong Ramadan 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 1 tahun, lunas 1 anak. Jadi dulu almarhumah mak saya, karena saya ceramah, jangan kita ceramah itu untuk orang, untuk keluarga dulu. Saya tanya, "Mak, aku dulu, kau dulu dalam kandungan sakit-sakitan, tak puasa aku 30 hari. Waktu kau lahir pun aku menyusukan tak puasa 30 hari. Tahun kedua kau tak puasa 30 hari. Ganti mak Allah." Digantinya puasa Senin Kamis terus sampai waktu dia meninggal umur 70, hari Senin dia dalam keadaan puasa. Memang puasa Senin Kamisnya tak tinggal. Habis makan sahur, tahajud, makan sahur, mau sholat subuh, sakit kepalanya, meninggal dalam keadaan puasa hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sehat walafiat. Nah jadi situlah saya paham bahwa puasa ini membuat orang sehat, sehat zahirnya, sehat batinnya amat sangat baik. Ahabbus shaumi ilallah shaumi Daud, puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa hari ini, besok makan, puasa makan. Tapi laki saya ini Pak Ustadz lain. Macam mana dia? Dia sembahyang Nabi Daud.
Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Tak ada, tak ada. Sembahyang Nabi Daud itu tahajud tengah malam. Itu sembahyang Nabi Daud. Bukan sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Itu salah dengar ceramah itu. Maka kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa tak puasa Nabi Isa? Kalau Nabi Isa puasa maklum, karena tak ada istrinya. Kenapa tak puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya puasa maklum, karena tak ada istrinya. Tapi Nabi Daud berpuasa 1 bulan 15 hari. Ini saya mau menyampaikan ini ragu, tapi karena saya tengok banyak bapak-bapak saya jadi berani. Nabi Daud tuh istrinya 100. Apa maknanya? Sedangkan 100 istrinya bisa dia puasa 15 hari sebulan. Orang yang istrinya bini suang tapi tidak pernah puasa sunat. Kau kalau di akhirat ditanya dek Nabi Daud, bini wang apa suang? Ambo kata Nabi Daud, satu wang sampai ambo puasa 15 hari. Ya, oleh sebab itu maka kita laksanakan puasa, apalagi ini mengqadha. Ini bulan Ramadan. Nih, ini bulan Ramadan tahun 1445. Ini 1444. Ramadan yang tinggal di sini 7 hari. Bagi maaf cakap yang berhalangan, mesti diganti sebelum Ramadan ini datang. Kemarin mau diganti di bulan Syawal, tamu banyak. Kadang tamu tak ada, kita pula bertamu. Nah, mau diganti di bulan Zulhijjah, daging kurban pula banyak. Menyipak kaki kambing itu di kulkas. Lupa. Nah, sekarang inilah sudah dekat. Ini dalam lampu kuning ini, bulan Rajab ini. Ini kesempatan untuk mengqadha. Walaupun ibu yang tinggal, tapi bapak yang sekarang di dalam masjid ini bapak kalau soleh, dia akan kasih tahu istrinya, puasa. Karena kamu banyak meninggalkan puasa disebabkan dulu mengandung anak saya, menyusukan anak saya. Itulah beruntungnya kalau punya suami yang mengaji. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, bini puasa pun disuruhnya batal, padahal itu perbuatan dia. Istrinya meninggalkan puasa itu kan gara-gara dia. Kalau cuma ditengoknya aja bininya kan mesti bisa puasa, mengandung, menyusukan, melahirkan anak. Maka laki-laki al-mu'minun, laki-laki wal mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibadah yang pertama adalah puasa. Saya Pak Ustaz tak pernah puasa sama sekali. Jadi kenapa malam ini datang pengajian? Ini karena Ustaz inilah saya tobat nih. Udah berapa lama? Baru malam nih Pak Ustaz. Orang yang baru tobat jangan dibebani pikirannya dengan macam-macam, tak jadi dia tobat. Begitu juga orang yang baru mu'alaf masuk Islam, kalau dibebani dia nanya sholat berapa? 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dah cukup, ringan-ringan. Yassiru, ringankan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, beri kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat dia lari dari Islam. Ada preman mau tobat, aku mau tobat nih, macam mana? Puasa kau dari sejak akil balik sampai umur 50 ganti. Sembahyang kau ini ganti, kata dia tak jadilah, masuk neraka masuklah katanya. Jadi kita berikan kabar gembira, bertahap. Itu sementara puasa dulu. Ini puasa ini berapa banyak orang tahan untuk tidak makan, tidak minum hanya untuk menurunkan berat badan, hanya untuk memperbaiki kolesterol, hanya untuk menyeimbangkan gula darah. Tapi puasa untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini amat sangat penting. Jadi ibadah yang pertama adalah puasa. Kalau nanti ada ustadz berceramah, kata dia tak ada dalilnya, dalil khusus yang tak ada. Kalau dalil umum ada. Pokoknya laksanakan puasa di bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, apa amal yang bisa kita lakukan? Memperbanyak solat sunnat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, salat. Idza salahat salahal amalu kulluh, kalau salatnya baik yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh, kalau salatnya rusak yang lain ikut jadi rusak. Idzan taqasat min faridatihi syai'un, kalau salat fardunya itu kurang khusyuk, kurang ini, kata Allah, unzur li abdi hallahu min tatawu'in, lihat hambaku itu, tengok catatan sholat sunnatnya. Bangun malam, mandi, bersih, yang pertama kali sholat sunnat wudhu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam surga.
sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Yang bertanya ayat itu kalau hafalannya banyak, itu baru orang bertanya ayat. Kalau tidak ya kul hutu juga lah. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah dan berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Tak ada Nabi menyebut sholat sunat taubat. Kalau ada orang mengatakan mana dalilnya sholat sunat taubat, tunjukkan saya. Bunyinya tak ada. Bunyi sholat sunat taubat itu tak ada, tapi sholat sunatnya ada. Bunyinya, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah, summa yatatahhar, mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Tak ada disebut Nabi sholat sunat taubat, tapi itu adalah sholat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, setelah itu beristighfar, illa ghafarallahu lah, diampunkan dosanya. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Pekanbaru azan jam 5, bangun jam 4, insyaallah sejam itu cukup. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baca Quran, zikir, tak lama terdengar tarhim, wassalatu wassalamu alaik. Sekaligus membiasakan diri menjelang Ramadan. Alah bisa karena biasa. Yang sudah melakukan tak putus, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah. Bagi yang ragu kapanlah saya memulai, nih momentumnya. Lalu kemudian sholat sunat yang siang, sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat itu jangan pulang ke rumah, duduk zikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat isyraq. Isyraq pakai qaf, kalau pakai kaf isyraq syirik artinya. Isyraq, terbit matahari. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah, tamah, sempurna. Kapan kami baru boleh sholat sunat isyraq? Waktu maghrib di Pekanbaru 7.30, 7.30 besok pagi. Jadi kalau subuh jam 5, zikir-zikir segala macam jam 5.15, 7.30 duduk di masjid i'tikaf lebih kurang 1 jam 15 menit. Tapi 1 jam 15 menit ini lama nih Pak Ustadz. 1 jam 15 menit di masjid lama, scroll 2 jam. Berapa banyak orang sekarang yang hidupnya siang 12, malam 12 tambah 12, 24, bagi 3, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam scroll. Tak apa ditengok, tak tentu arah. Nah, jadi kita laksanakan i'tikaf, membiasakan diri berlama-lama di dalam masjid. Salat sunat doa, man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat itulah dia salat sunat rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Namanya salat sunat rawatib muakkad, 12 rakaat. Sedangkan yang 6 rakaat itu tidak muakkad, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tapi sholat ini lama Pak Ustadz. Macam mana pula sholat lama? Kita hitung ya, 1 rakaat itu berapa? Tak nampak detiknya. Kita hitung ya, 1 rakaat itu berapa detik. Kita tunggu jarum panjangnya ke angka 12. Saya mau menunjukkan, membuktikan sama orang bahwa sholat tak lama. Hilang-hilang timbul detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila.
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tak sampai 1 menit. Siapa yang bilang sholat lama? Berarti setan yang bilang lama. Saya bilang sholat lama. Itu dibaca itu. Bukan sholat. Ada model orang sholat tak dibaca, diam aja. Allahu akbar. Tup. Itu dibaca, bukan tak dibaca. Sholat walaupun tahiyatul masjid, walaupun qabliyah, walaupun ba'diyah, walaupun duha, walaupun tak berbunyi, tetap dibaca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Tapi bacanya tidak pula terlalu pelan, tak pula terlalu cepat. Ada orang terlalu Allahu akbar kabira. Seminggu selesai. Jadi begitu ibadah ini kita perbanyak. Maka sholat sunat. Kenapa? Karena Nabi bertamu ke rumah orang. Sampai di situ dikasih makan. Selesai kasih makan, Nabi tanya, "Aina turidu an usolli?" Di mana kau mau aku sholat di rumahmu? Kata yang punya rumah, sholatlah di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholat di pojok rumahnya, dan sahabat menjadikan tempat pojok Nabi sholat itu sebagai musolla dalam rumah, karena mengambil barokah tempat sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat apa namanya itu? Sholat duha tidak, sholat tahajud tidak, sholat witir tidak, tahiyatul masjid tidak. Sholat apa? Sholat habis dikasih makan. Artinya apa? Doa yang paling afdal didahului sholat sunat dulu. Kalau kita diminta doakan orang, sholat sunat dulu. Berapa banyak sholat sunat yang begitu baik dan mulia, salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas naik unta. Ketika naik unta, dia tiba-tiba datang orang mengejar dari belakang. Apa kata orang? Abdullah bin Abbas, adik kau meninggal. Turun dia dari untanya, langsung dia sholat, karena wuduknya tak putus. Allahu akbar. Sholat sunat. Sholat sunat apa namanya itu? Sholat sunat ketika menerima musibah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang pertama puasa, yang kedua isi dengan sholat sunat, yang ketiga membaca Al-Quran. Beli Quran. Quran ini bagus, tapi kalau Quran ini kita baca, kalau kita tidak ingat hukum tajwid, kita tak ingat mana idgham, mana gunnah, mana qalqalah, mana iqlab, mana ikhfa. Beli Quran berwarna bagus. Beli Quran yang ada tajwidnya, yang potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siyam puasa, kama sebagaimana. Oh, kama itu artinya sebagaimana. Selama ini kama kemana? Bagus. Di bawah ada asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat ini? Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Berapa harganya? 200.000. Ujung-ujungnya Ustaz ini jual Quran juga. Enggak, saya itu bukan agen. Quran yang menjadi pedoman kita harganya 200.000. Sepatu yang untuk alas kaki menjaga dari tai ayam 1 juta harganya. Balik Quran kita di rumah. Saya ada Quran di rumah Pak Ustaz. Mana? Itu di dalam lemari kaca di ruang tamu, dipaku di dalam kotak kayu jati, tak pernah dibuka. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Baca Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ini keliling Masjid Nurul Jadid ini Quran semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dijadikan Allah jalan keluar terhadap masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz ya.
Wa may ya'mal minas shalihat, siapa yang beramal soleh wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fala yakhafu zulma wala hatma, maka dia tidak pernah takut akan perbuatan zalim, aniaya, perbuatan buruk. Pas mau keluar dari pintu, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, tapi itu berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang menolak berzikir mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka hidupnya akan sempit dan sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan bagi orang beriman, waktunya tidak boleh digeser. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan digeser. Alhamdulillah Ustaz, suami saya sejak ikut pengajian Ustaz ini rajin sholat, tapi saya tengok sholat duhanya itu berkunut Pak Ustaz. Itu bukan duha berkunut, subuh kesiangan. Sudah ditetapkan Allah, tak bisa digeser ini waktunya. Sedangkan jam penerbangan pesawat aja tak bisa kita geser, apalagi ibadah sholat. Ini Allah yang punya. Maka ini bulan Rajab ini memperbanyak sholat sunnah. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain, abangnya Hasan, adiknya Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Kalau gitu ada dua Ali, ayah Husain Ali, anak Husain Ali. Ali atuknya, Ali cucunya. Ali anak Husain dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Kenapa dia dipanggil perhiasan ahli ibadah? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan, dia disebut Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah, karena sehari sujud 1000 kali. Bacalah kitab Syiar A'lam Nubala, biografi orang-orang soleh, diantaranya Ali Zainal Abidin. Artinya apa? Memperbanyak sholat sunnat. Sholat sunat kita belum ada apa-apanya. Cobalah kita hitung dari subuh tadi, tahiyatul masjid, qabliyah subuh, ba'diyah, tak ada pula ba'diyah subuh, sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Berapa lah itu? Cuma belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama, orang-orang besar. Jadi jangan kita merasa ibadah ini kita udah banyak. Ada pula sebagian kita ini cara berpikirnya begini, yang penting wajib-wajibnya aja udah cukup lah, masuk surga itu tak perlu di tengah kali, emper-emperannya asal tak masuk neraka aja jadilah Pak Ustaz. Jadi ini mindset. Lagi-lagi lah balik ke cara berpikir. Kau kenapa aku tengok tak pernah sholat sunat? Oh, masih syukur aku sembahyang Pak Ustaz, kawanku tak sembahyang lagi. Nah, jadi cara berpikir. Makanya pesan Islam itu tak begitu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang dilakukan Nabi ikut. Nabi itu macam mana? Yang menengok Nabi sembahyang di kamar ya Aisyah istri Nabi. Kata Nabi, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sunat banyak? Betul ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang pun sudah diampunkan Allah. Kenapa kau masih banyak sholat sunat sampai bengkak kakimu? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi aja yang dijamin masuk surga, sholat sunatnya sampai bengkak kakinya. Kita, Ustaz pernah bengkak kaki? Oh, selalu saya bengkak kaki. Terbang ke Makassar bengkak kaki, turun ke Ambon bengkak kaki. Rupanya darah ini kalau terlalu lama kita duduk turun ke kaki bengkak dia, sebab begitulah Nabi. Kenapa Nabi kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Ayatnya panjang. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Saya Pak Ustaz inginlah sholat 1 rakaat 1 juz, tapi saya tak hafal Quran. Beli Quran besar, namanya Quran tahajud, 2 kali ini ada, saya punya Quran tahajud. Beli mejanya stand, letakkan gini. Boleh kita sholat sunat menengok, boleh. Dalilnya Zakwan, sholat melihat mushaf. Kalau mata nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kalau saya tengok Quran digital di handphone Pak Ustaz, boleh. Quran digital nanti. Tapi kontaknya matikan dulu. Khawatir masih hidup. Ya sebentar. Batal salat. Begitulah bagaimana supaya sholat kita ini berkualitas. Inilah bulan Rajab, inilah kesempatan kita. Kapan lagi kita mau beramal? Kalau ditunggu besok nanti, ingat, malaikat maut datang tak pernah ngasih tahu. Sampai akhirnya kita mati tak sempat beramal. Amal bulan Rajab, puasa sudah, sholat sudah, baca Quran sudah. Saya Pak Ustadz membaca Quran ini tak bisa. Asal ditengok Quran tuh bertambah titik batu 3 Pak Ustaz. Tegak lama tak sanggup, sakit kaki. Duduk baca Quran mata. Duduk pejamkan mata. Apa amal yang keempat? Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim. Nabi beristighfar 1 hari, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kata Nabi mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Istighfar jangan karena mau mengejar 100 kencang. Banyak sekarang orang istighfar tak tahu apa punya, macam dapat goreng panas, macam kumur-kumur. Pelan kenapa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah imam kita suaranya jelas dan dari awal sampai akhir tadi. Astaghfirullahalazim alladzi, ada dari beberapa tak jelas. Astaghfirullahalazim alaihi. Ini kan nama makmum ini kan tak semuanya alim. Ada yang baru masuk Islam mu'alaf. Balik dia ke rumah. Ditanya sama mertuanya, apa kata imam itu tadi? Gitu. Ada anak kecil. Anak kecil itu kan tadi ramai. Saya masuk tadi, anak kecil seramai-ramainya. Saya salami semua itu. Semua anak-anak kecil yang bersalaman tadi, semua saya salami. Kenapa Ustaz salami? Mereka itulah yang akan meramaikan masjid ini 20 tahun akan datang. Itulah yang tua-tua ini tak lama lagi. Anak-anak kecil itulah. Kalau di masjid masih banyak anak kecil menyambut, cuman kalau sudah saya masuk hilang, saya tengok. Nah, ada itu masih mereka tengok. Anak-anak kecil masih ramai. Selama masjid masih ada anak kecil, maka insya Allah masjid Nurul Jadid ini sampai hari kiamat masih tetap diisi. Biasakan anak ke masjid. Masjid di kampung saya, situ imam, di belakang itu pintunya 4. 2 ini, 2 sini. Pintu kanan sama pintu kiri ini kalau ditutup pintunya begini, kalau dibuka gini di tengah ini kosong. Situlah tempat saya dulu sembunyi. Asal penyatu pintu kanan kiri itu, situ saya mengintip orang. Sampai hari ini kalau saya balik ke kampung mak saya, duduk saya situ, mengenang masa kecil saya. Ada kubah di atas, di bawah kubah itu lantai, situlah saya duduk mengintip orang nengok sholat kubah. Bagaimana kenangan masa kecil kita masjid? Jam 6 sore berlomba ingin cepat di masjid, mau masuk ke kayu besar yang dikasih tabuh. Batang kayu besar, dikasih kulit kambing, kulit lembu, berlomba dalam. Saya duluan situ, datang kawan-kawan, aku udah duluan. Masa kecil anak-anak kita mesti di masjid, itu menjadi kenangan yang luar biasa. Anak-anak tak bisa main suruh ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa. Tak bisa. Kita yang mesti tangannya kita bawa ke masjid. Anak-anak kenal sama ustadz, menyambut ustadz, berteriak, berlomba-lomba, bersalaman. Saya yakin dan percaya pasti ayah maknya memang mengenalkan dia. Kalau tidak, mana dia kenal ustaz? Jadi kebahagiaan saya malam ini adalah diperkenalkan dengan anak bapak ibu yang insya Allah anak-anak yang soleh dan solehah.
Dibuatkan mereka parabola supaya anak-anak ke masjid, dibuatkan TV supaya anak ke masjid, dibuatkan mereka internet supaya anak tidak ke masjid, dibuatkan wifi 24 jam supaya anak lupa ke masjid. Anak tetap ke masjid. Gagal orang kafir merusak anak-anak kita. Inilah hebatnya orang tua. Nah, maka yang sudah ke masjid ini kita jaga, kita kuatkan imannya dengan zikir. Ya Rasulullah, ayul amal habu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Afdalu zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Segenggam 20, segenggam 20, 40, segenggam 20, segenggam 20, 80, segenggam lagi 100 kalau tak punya tasbih. Kadang waktu pergi ke umrah beli tasbih 100 semua untuk orang, tinggal satu ke mobil pula. Mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Mulailah cabut berzikir, dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, tegak, duduk, berbaring, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istighfar zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, salawat zikir, semua zikir. Baca Quran zikir, mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus sadar. Maka zikir itu yang bagus bersuara supaya telinga mendengar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar. Kalau tak dengar, kalau saya jadi imam zikir saya kuatkan. Kenapa Ustaz kuatkan? Sunnah. Abdullah bin Abbas mendengar Nabi bertakbir, dia di luar masjid, ditanya orang, dari mana kau tahu mereka sudah selesai? Ku dengar suara takbir kuat, Allahu akbar, Allahu akbar, padahal belum ada mikrofon waktu itu. Begitulah mereka berzikir. Puasa berat, sholat tak sanggup tegak lama, baca Quran pun tak sanggup, zikir pun tak sanggup, pergi ke jembatan Leton, habis itulah ada amal. Maksudnya Pak Ustaz, tulakkanlah situ, apa lagi amal kita kalau tidak zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Amal yang kelima, sedekah. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak bisa bagi semua, jangan tinggalkan semua. 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, tolong cari. Tadi pagi saya dibawa Ustadz Al-Nok, ini jalan yang dari jalan Sudirman ke arah rumah gubernur itu jalan apa? Imam Bonjol di yang Polda di Gajah Mada, yang patung Sapin, nah, terus kan rumah gubernur kan, pagar tepi itu, nah pagar tepi itu terus jalan, ada kantor PMI, nah jalan kaki lah ke belakang kantor PMI. Saya dibawa Ustaz Al-Nok tadi, banyak rumah-rumah kayu. Ini rumah sendiri Bu? Pak, enggak, kami ngontrak Pak Ustaz. Berapa sebulan? 300.000. Itulah kami bagi tadi beras, kami bagi beras, tapi tak ada caleg, tak ada, kami bagi beras. Bukan jauh, jadi kalau ada orang Pekanbaru berpikir kemana lah kami mesti mengantar bantuan ini, terus saya tunjukkan rutinnya dah. Samping pagar tuh betul, belakang kantor PMI. Tengok, pergilah besok pagi. Bawa anak, bawa istri yang mau ke mall aja kerjanya bawa ke situ. Anak yang ngasih mau minta belikan itu, bawa ke situ, tunjukkan, kasihkan dia beras, tunjuk, belikan. Tak jauh kita mau mencari orang susah di tempat kita, berbagi. La yabitu sab'anan. Orang beriman tidak diakui imannya kalau dia tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah kelaparan. Iman itu bukan cuma diukur dengan sholat, bukan cuma diukur zikir, puasa sunat, baca Quran, tapi juga kepedulian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil
miskin. Fawailul lil musallin. Salat nomor 3. Yang nomor 1 anak yatim, nomor 2 fakir miskin, salat nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ditanya, abang udah salat? Salat nomor 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita malam ini. Kalau ada yang bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi malam? Entah karena tak ada dikasih panitia, tak jelas tak apa kata dia. Jelas apa pula tak jelas. 5. Pertama, puasa. Kedua, salat. Ketiga, baca Quran. Keempat, zikir. Kelima, sedekah. Kita isikan pada amal bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.